Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andi Evi Setiawan, dengan NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 19 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang self-confidence dalam olahraga. Langsung saja kita bahas materinya. Definisi self-confidence atau percaya diri. Kepercayaan diri akan sangat membantu seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebagian besar pelatih atau olahragawan berpikir bahwa percaya diri berarti percaya timnya akan menang atau mengungguli lawannya. Kemenangan atau sukses dalam beberapa pertandingan dianggap sebagai satu-satunya cara nyata untuk meraih kepercayaan diri. Berikut definisi dari self-confidence. Yang pertama, menurut Sudibyo Setibroto, self-confidence merupakan modal utama seorang olahragawan untuk dapat maju karena pencapaian prestasi yang tinggi harus dimulai dengan percaya bahwa mampu dan sanggup melampaui prestasi yang pernah diraih. Yang kedua, menurut Yusuf Al-Uqhari, self-confidence adalah sebentuk keyakinan kuat pada jiwa, kesepahaman dengan jiwa, dan kemampuan menguasai jiwa. Yang keempat, Horn mendefinisikan self-confidence sebagai keyakinan bahwa seseorang memiliki sumber daya internal, terutama kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Maksudnya, self-confidence berakar pada keyakinan dan harapan. Berdasarkan pendapat tadi, beberapa ahli dapat disimpulkan self-confidence adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai sesuatu atau target yang telah ditentukan. Self-confidence adalah rasa percaya pada kemampuan sendiri bahwa mampu mencapai prestasi tertentu. Dan apabila prestasinya sudah tinggi, maka individu tersebut akan lebih percaya diri. Self-confidence akan menimbulkan rasa aman yang dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku yang tampak tenang, tidak mudah ragu-ragu, tidak mudah gugup, dan tegas. Manfaat self-confidence. Pertama, membangkitkan emosi positif. Ketika merasa yakin, seseorang mungkin bermain lebih tenang dan santai untuk menjadi agresif dan tegas. Penelitian Jones 1995 telah mengungkapkan bahwa olahragawan dengan tingkat keyakinan yang tinggi akan dapat menafsirkan kecemasannya ke hal yang lebih positif daripada olahragawan yang kurang percaya diri. Yang kedua, memfasilitasi konsentrasi. Ketika olahragawan merasa yakin, pikirannya bebas untuk fokus pada tugas di hadapannya. Apabila kurang percaya diri, maka cenderung khawatir tentang seberapa baik yang dilakukan atau seberapa baik orang berpikir yang dilakukan. Yang ketiga, mencapai tujuan. Orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Self-confidence memungkinkan untuk meraih tujuan dan menyadari potensi. Orang yang tidak percaya diri cenderung lebih sulit untuk menetapkan tujuan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Berapa banyak upaya seorang memperluas dan berapa lama olahragawan akan bertahan dalam mengejar tujuan sangat tergantung pada self-confidence.
Yang kelima, mempengaruhi strategi pemain. Dalam olahraga, olahragawan pada umumnya merujuk kepada bermain untuk menang. Olahragawan yakin cenderung untuk bermain untuk menang. Biasanya tidak takut untuk mengambil resiko sehingga merupakan suatu keuntungan untuk menguasai kompetisi. Yang keenam, mempengaruhi momentum psikologis. Kepercayaan diri sangat mempengaruhi olahragawan dan pelatih dalam upaya menang atau kalah dalam suatu pertandingan. Mampu menghasilkan momentum positif atau sebaliknya momentum negatif merupakan aset penting. Orang-orang yang percaya diri pada diri sendiri dan kemampuannya tidak mudah untuk menyerah. Biasanya melihat situasi di mana hal-hal yang akan dijadikan motivasi dan tantangan. Model-model self-confidence dalam olahraga. Yang pertama, membangun self-confidence olahraga. Self-confidence didefinisikan sebagai keyakinan atau tingkat kepastian bahwa proses kemampuan individu dalam kemampuan untuk menjadi sukses dalam olahraga. Yang kedua, sumber self-confidence olahraga. Sejumlah sumber yang diduga menggarisbawahi dan mempengaruhi self-confidence olahraga terfokus pada pencapaian, regulasi diri, dan iklim sosial. Yang ketiga, konsekuensi dari self-confidence olahraga. Konsekuensi ini mengacu pada olahragawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam olahraga. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi self-confidence olahraga. Faktor yang mempengaruhi self-confidence dalam olahraga adalah budaya, organisasi, serta karakteristik demografi dan kepribadian. Sumber self-confidence dalam olahraga. Ada beberapa sumber self-confidence seseorang dalam olahraga, yakni antara lain yang pertama, penguasaan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan. Yang kedua, demonstrasi kemampuan, menunjukkan kemampuan dengan memenangkan dan mengalahkan lawan. Yang ketiga, mempersiapkan fisik dan mental. Tetap fokus pada tujuan dan siap untuk memberikan usaha yang maksimal. Yang keempat, dukungan sosial. Mendapatkan dorongan dari tim, pelatih, dan kemampuan diri sendiri. Yang kelima, kepemimpinan pelatih. Percaya keputusan dan kemampuan pelatih. Yang keenam, experience perwakilan. Itu melihat olahragawan yang berhasil dan berprestasi. Yang ketujuh, lingkungan nyaman. Merasa nyaman dalam lingkungan. Yang kedelapan, favorableness situasional. Berhenti untuk melihat cara seseorang dan merasa segala sesuatu yang terjadi benar. Menilai dan membangun self-confidence. Yang pertama, menilai self-confidence. Langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi tingkat self-confidence dalam berbagai situasi, olahragawan dapat melakukan hal ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kapan saya terlalu percaya diri? Bagaimana saya bisa mengoreksi kesalahan? Kapan saya harus ragu pada diri? Apakah saya selalu percaya diri setiap pertandingan? Apakah saya tentatif dan ragu-ragu dalam situasi tertentu? Apakah saya terlihat berharap dan menikmati permainan yang sangat kompetitif? Bagaimana saya bereaksi terhadap kesulitan? Itu semua harus kita nilai dalam diri kita sendiri dan harus kita cari tahu jawabannya sendiri agar kita bisa membuat diri kita lebih tenang dalam saat bertanding, dalam olahraga. Maksudnya intinya harus membuat kita lebih percaya diri. Yang kedua, membangun self-confidence. Self-confidence dapat ditingkatkan
atau dibangun dalam berbagai cara antara lain seperti akomplisi melalui kinerja, bertindak percaya diri, berpikir percaya diri, menggunakan citra, menggunakan tujuan mapping, optimis pada kondisi fisik, dan mempersiapkan semuanya sebelum bertanding. Ada beberapa cara untuk membangkitkan self-confidence pada diri olahragawan apabila mengalami penurunan self-confidence dalam pertandingan. Yang pertama, bangkitkan kembali ingatan pada kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. Yang kedua, ingatlah kembali kekuatan yang ada pada diri, kekuatan kenyataan bahwa telah bermain di masa lalu berarti dapat mengulanginya lagi. Yang ketiga, percaya pada kemampuan dan diri sendiri. Yang keempat, hindari menghakimi diri sendiri. Yang kelima, jangan terlalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan selama bertanding. Jadi di sini intinya kita sebagai atlet harus lebih percaya diri karena kepercayaan diri itu sangat penting dalam saat kita melakukan pertandingan. Jadi jangan buat seolah-olah diri kita itu tidak bisa, jangan buat diri kita itu selalu merasakan, aduh, kayaknya nanti aku akan melakukan hal-hal yang salah. Karena kenapa? Kalau kita memikirkan hal-hal seperti itu akan terjadi pada saat di lapangan. 100% itu akan terjadi kalau kita ragu-ragu atau kita sering memikirkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Itu akan terjadi di lapangan. Jadi, kita harus merubah pikiran kita dan harus lebih membuat diri kita tuh percaya diri. Pokoknya kita bilang, oh kita harus bisa dan kita harus memberikan penampilan yang baik, memberikan semua yang terbaik untuk tim, untuk diri kita sendiri, dan percaya bahwa diri kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan. Karena dengan percaya diri semua akan berjalan dengan lancar. Dan kepercayaan diri juga jangan terlalu berlebihan, karena ada orang yang terlalu percaya diri dan itu membuat dirinya menjadi sombong, seolah-olah dia bisa semuanya, seolah-olah jadi kayak ceritanya dia anggap enteng lawan. Nah itu sangat-sangat mempengaruhi ya diri kita sendiri. Karena kenapa? Kalau kita sudah berpikir kalau bisa memenangkan, oh lawannya kayak gini, oh kita pasti 100% udah menang. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti pada saat kita bermain dan kita sudah mulai down, kita udah langsung melihat lawan kita, mainnya baik, mainnya bagus. Pasti kita langsung kayak down langsung kan. Apalagi kalau sudah selisih poin yang sangat jauh, itu pasti membuat percaya diri kita menurun. Jadi harus harus kita percaya diri itu jangan berlebihan dan jangan juga tidak percaya diri. Jadi harus setara aja gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang self confidence atau kepercayaan diri. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dimengerti. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya atau kesalahan dari PowerPoint saya, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.